Setelah pertarungan antara penyihir terkuat modern Gojo Satoru melawan Sukuna berakhir yang membuat Gojo Satoru kalah, Kashimo pun dengan cepat langsung datang ke tempat Sukuna untuk mengajaknya bertarung beserta Hakari yang mencegah Uraume untuk membantu Sukuna. Tapi sayangnya di tengah pertarungan itu, Sukuna langsung memunculkan wujud aslinya untuk melawan Kashimo. Nah, seperti apa kelanjutannya? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas spoiler lengkap manga Jujutsu Kaisen Chapter 238 yang berjudul Shinjuku Battlefield Part 15. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Di sini, setelah Sukuna berhasil bertahan dari serangan gelombang listrik Kashimo, Sukuna yang sudah mendapatkan senjatanya langsung merubah wujudnya dengan tanpa teknik kutukan pembalik. Lalu, dari jauh, Kashimo pun menggunakan X-ray Enhanced Eyes-nya untuk melihat Sukuna di balik kabut asap dan menganalisis tubuh asli Ryomen Sukuna. Yang mana Sukuna sendiri tampak memiliki 2 wajah dan 4 lengan, serta membawa alat terkutuk di tangan kanannya. Kemudian di sini juga dijelaskan, setelah Kashimo melihatnya, dia merasa apa yang dilihatnya pada Sukuna adalah kesempurnaan mutlak. Dan setelah Sukuna berhasil kembali ke wujud aslinya, di sini juga dijelaskan lagi kalau saat ini Sukuna harus menggunakan segel tangannya untuk mengeluarkan kekuatannya. Tapi walaupun begitu, itu bukanlah masalah besar bagi Sukuna. Meskipun 2 tangannya membuat segel tangan, tapi 2 tangan lainnya dapat bergerak bebas. Dan sambil tangan kanannya memegang alat terkutuknya. Lalu, pada saat itu juga, tanpa membebani dirinya, Sukuna juga mampu mengucapkan mantranya tanpa jeda dan lebih mudah. Serta mengingat dirinya yang sekarang punya 4 tangan dan 2 mulut, Sukuna tidak perlu menekan paru-parunya saat merapalkan mantra. Dan kini bentuk Sukuna ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan penyihir normal lainnya. Sehingga itu merupakan keuntungan besar dari Sukuna, yang mana keuntungan yang lebih besar bagi seorang penyihir. Terlebih lagi meski tubuhnya bermutasi yang membuatnya memiliki 4 lengan, 3 mata, dan 2 mulut, Sukuna tetap tidak kehilangan fungsi tubuhnya. Di sisi lain, saat Sukuna sedang merapalkan mantranya, Kashimo yang melihatnya langsung teringat kisah tentang Sukuna yang mengalahkan pasukan penyihir hebat di masa lalu. Yang mana di sini dijelaskan kalau dengan tubuh asli Sukuna yang sekarang ini beserta alat terkutuknya yaitu Kamutoke dan Hiten atau Flying Heaven, Sukuna dapat menghancurkan penyihir pasukan matahari, penyihir pasukan bulan, bintang, dan 5 jenderal kekosongan dari klan Fujiwara Utara. Selain itu, pada saat itu juga Sukuna dapat memukul mundur para penyihir elit dari klan Abe, termasuk Angle, serta Desichin Squad atau pasukan penenangan Nirwana yang dibentuk oleh keluarga Sugawara. Lalu setelah itu, Kashimo dengan wujud barunya, dengan wajah ditutupi lapisan energi kutukan listrik dengan 3 mata, merasa kalau dirinya tak bisa menahan diri untuk melontarkan pujian pada Sukuna yang hebat tersebut. Dia terkesima dengan bentuk asli dari sang raja kutukan ini. Dia menyebut Sukuna sebagai sosok yang indah. Lalu setelah Sukuna selesai mengucapkan mantranya, dia langsung memegang alat kutukannya dengan gigitannya. Lalu setelah mengagumi Sukuna, dengan cepat Kashimo terlihat langsung memulai serangannya kepada Sukuna. Dan pada saat itu Kashimo langsung memulainya dengan menembakkan energi listrik dari tangannya. Namun sayangnya Sukuna berhasil mengalihkan serangannya sambil beradu tinju dengan Kashimo. Tapi saat Kashimo mencoba menjaga jarak untuk menyerang Sukuna dengan energi terkutuk listriknya, Sukuna langsung mengangkat tangannya ke depan. Dia langsung merapalkan mantra serangan dismantle-nya, yaitu mantra sisik naga bintang jatuh penjaga, untuk menyerang serangan Kashimo. Tapi sebelum mengeluarkan dismantle-nya, Sukuna mengatakan kepada Kashimo untuk menyuruhnya menghindari serangannya itu. Kemudian dengan cepat, Sukuna langsung melemparkan tebasan dismantle-nya ke arah Kashimo dan juga ke arah serangan Kashimo, sehingga serangan Kashimo kalah dan hancur oleh serangan dismantle Sukuna. Dan pada saat itu, saat melihat serangan dismantle Sukuna, Kashimo merasa kalau serangan itu adalah tebasan yang mengakhiri Gojo Satoru sebelumnya. Dan setelah itu ternyata Kashimo berhasil menghindari tebasan Sukuna yang sangat berbahaya itu. Setelah selamat, Kashimo merasa kalau tebasan itu adalah tebasan yang juga dapat membelah dunia.
Kemudian setelah bercerita dengan alat terkutuknya, Sukuna pun langsung kembali menyambarkan Kashimo dengan petirnya. Tapi di sini Kashimo berhasil bertahan dan kemudian mencoba mundur menjaga jarak. Tapi saat akan bergerak ke belakang, tiba-tiba Sukuna pun sudah berada di belakangnya. Dan saat Kashimo menyadarinya dan mencoba menyerangnya dengan manipulasi energi kutukan listrik, Sukuna pun langsung mencegahnya dengan menangkap kedua tangannya. Dan saat menangkap tangannya, Sukuna langsung memukul perutnya hingga terluka dengan tangan yang lainnya, kemudian langsung membantingnya serta melemparnya. Saat Kashimo kembali mencoba melancarkan serangannya lagi saat dirinya terhempas oleh lemparan Sukuna, tiba-tiba Kashimo merasa terkejut saat melihat banyak tebasan dismantle raksasa Sukuna yang melaju ke arahnya. Di situ Kashimo terlihat sangat pasrah oleh keadaan dirinya yang diserang oleh dismantle yang sangat berbahaya oleh Sukuna. Dan kemudian scene pun langsung beralih ke dunia afterlife, yang mana di sini ada kemungkinan besar bahwa Kashimo telah terbunuh oleh Sukuna. Dan di dunia afterlife tersebut, namun entah itu dunia afterlife atau memang flashbacknya, tetapi di sini Kashimo dengan penampilan tuanya yang sedang berdiam di pegunungan tiba-tiba langsung dihampiri oleh Sukuna. Dan kemudian wujud Kashimo pun berubah menjadi wujud barunya saat ini. Di sini Sukuna pun menceramahi Kashimo dan mereka berdua pun kemudian membicarakan bahwa nasib Sukuna dan Kashimo adalah sama, yaitu sebagai orang yang terkuat, dan menganggap bahwa jika kesepian itu tidak jadi masalah. Dan di sini juga dijelaskan bahwa Sukuna hanya mencari kepuasan dalam bertarung. Walaupun begitu, Sukuna yakin bahwa hidup itu sesuai dengan keinginan dan skalanya sendiri. Dan di sini juga Sukuna menganggap kalau cinta itu sama sekali tidak berharga. Kemudian setelah percakapan afterlife Kashimo ini dengan Sukuna, yang membuat kemungkinan besar bahwa Kashimo telah mati, tiba-tiba di tengah pertarungan itu domain expansion Hakari pun hancur dan Uraume serta Hakari pun langsung keluar dari domain expansionnya. Nah, jika dilihat dari senyuman Hakari, ada kemungkinan Hakari telah mendapatkan jackpotnya, sehingga dia mendapatkan teknik unlimited kutukan pembalik. Namun di saat yang bersamaan, saat domain expansion Hakari hancur, tiba-tiba Yuji dan Higuruma pun muncul di hadapan Sukuna melompat ke arahnya dengan niat siap bertarung dengan sang raja kutukan. Nah, jika dilihat dari aksi Itadori ini, di sini sepertinya sudah tidak ada tanda-tanda lagi kalau Yuji terlihat khawatir kepada Gojo, sehingga itu memuat kemungkinan sebelum muncul Yuji dan Higuruma telah menyelamatkan Gojo Satoru dan memindahkannya ke tempat aman lain untuk membantu perawatannya. Karena selama chapter ini berjalan, hal tentang Gojo sama sekali tidak diungkit sekalipun. Padahal di Jujutsu Kaisen, kematian Gojo adalah hal yang krusial. Maka tidak akan mungkin jika Gojo yang telah kalah langsung dibiarkan begitu saja. Dan ada kemungkinan sangat besar bahwa Gojo ini telah diselamatkan dan akan muncul kembali di chapter-chapter yang akan datang. Dan demikian adalah penjelasan dan pembahasan spoiler lengkap Jujutsu Kaisen chapter 238, yaitu kekalahan sang dewa petir serta awal mula pertarungan Itadori melawan Sukuna. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.